kita maksimalkan pengajian kita spesial dengan tanya jawab. Nanti setelah tanya jawab kita sambung lagi ya dengan penyampaian materi kedua, kita tengok waktu begitu kira-kira. Oke, karena memang sudah tanya jawab, kami persilakan kepada Bapak Ibu. Ya, silakan kepada Ustaz. Silakan tolong panitia. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nama Muhammad Fansudari. Pertama kami mudah-mudahan kita semuanya berdoa atas terjadi Muhammad dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita semuanya diberikan istiqomah dalam beragama. Saya ingin meminta atau memohon tanggapan dari Pak Kiai terkait dengan hadis firqah, bahwa pertanyaannya apakah sebenarnya orientasi Rasulullah SAW yang telah meramalkan bahwa umat Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan dan satu yang selamat. Saya pernah mendengar perkataan dari orang Syiah bahwa sebenarnya hadis tersebut harus dimaknai mafhum mukhalafah, 72 yang selamat, satu yang sesat. Katanya begitu. Kenapa? Karena Islam datang adalah rahmatan lil alamin, membawa kedamaian, membawa ketentraman, membawa kebahagiaan kepada seluruh umat manusia. Sehingga dengan 72 yang selamat dan satu yang sesat, maka tidak akan ada lagi merasa dirinya paling benar mensesatkan kelompok-kelompok yang lain. Ini berdasarkan ayat Al-Quran yang mengatakan wala tadkhulu min abwab min babin wahid wa tadkhulu min abwabin mutafarriqah. Ini yang pertama. Mohon tanggapan dan penjelasan dari Pak Kiai. Kemudian yang kedua mungkin agak menyimpang sedikit, boleh dijawab saat ini, boleh dijawab di akhir acara. Bahwa beberapa waktu yang lalu MUI Provinsi Jawa Timur telah memberikan satu edaran atau fatwa tentang tidak bolehnya mengucapkan salam kepada semua agama. Salam itu cukup kepada agamanya masing-masing. Dan ini seringkali kadang-kadang kita pakai di sini. Mudah-mudahan nanti dengan penjelasan dari Kiai yang merupakan pengurus dan Provinsi Jawa Timur bisa menjadi pedoman bagi kami, termasuk bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal atau selamat Hari Raya kepada orang yang muslim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita tampung sampai 3 penanya ya. Yang kedua silakan. Yang ketiga nantinya. Yang ketiga yang ibu ya. Yang kedua silakan. Namanya Mas. Antar ke belakang aja Pak. Nanti di belakang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ustaz Pak Kiai Haji semoga kami kita mudah-mudahan selamat dunia wal akhirah dan mendapat keberkahan insyaallah. Ustaz Pak Kiai, nama saya Rio Sarokasar. Siapa? Nama Rio dari Sawari Kota. Jadi di Indonesia ini Pak Kiai, kita ketahui bahwasanya kita banyak para alim ulama kita yang lebih-lebih daripada para sunni, kemudian daripada ahli sunnah wal jamaah. Begitu juga dengan para ahli bait yang berpegang pada wasiat baginda Rasulullah SAW di Indonesia. Namun saya tidak tahu kenapa itu Pak Kiai, di Indonesia sepertinya begitu sedikit banyaknya ajaran-ajaran Syiah itu terasa seperti gampang masuk ke dalam Indonesia. Padahal di Indonesia begitu sudah banyak para ahli ilmu gitu. Kemudian daripada itu kita tahu juga ajaran Syiah ini juga punya takiyah yang pakai, sehingga kadang kita kalau di awal
kita sulit untuk melihatnya ini Syiah apa enggak gitu. Sehingga kadang-kadang kita yang awam ini melihat pukul rata saja bahwasanya ini Islam, ajaran tentang yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Itu saja Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong baik di belakang ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan yang pertama, bahwa tidak kecil rasa kita juga tahu bahwa Syiah itu termasuk yang sesat. Tapi pertanyaan saya adalah, kenapa pemerintah tidak secara tegas melalui itu mengatakan bahwa ini sesat? Itu yang pertama, sehingga mereka tidak bebas untuk menyebarkan ajarannya. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, karena ketidakpahaman masyarakat secara umum sehingga tidak mengetahui mana sih paham Syiah itu seperti apa. Jadi mungkin kami perlu penjelasan kalau perlu secara umum seperti apa sih yang jelas-jelas menunjukkan perbedaannya antara Syiah dengan ajaran yang lain, seperti misalnya syahadatnya atau doanya yang jelas-jelas seperti apa bunyinya. Karena mungkin kami pernah mendengar di kami terus terang tahunnya yang melalui media sosial seperti Facebook, dan pernah yang membuat kita marah ketika kita diadu domba bahwa katanya Islam tapi kok katanya anjing itu najis, tapi kok anjing dipelihara dan sebagainya. Belakangan akhirnya ternyata bahwa itu bagian dari pola hidupnya, kebiasaannya Syiah. Nah itu kan katanya Pak, katanya kan juga tidak boleh. Jadi mohon penjelasan secara konkret sehingga kami di sini bisa tahu dan masyarakat yang di luar mungkin bisa paham, sehingga tidak ada lagi keraguan buat kita untuk mengetahui secara jelas inilah Syiah, termasuk mungkin nikah mut'ah yang mohon maaf termasuk yang menjadi kebiasaan yang akhirnya disukai oleh orang-orang yang mengikuti Syiah ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara cukup dengan 3 pertanyaan dulu, kita jawab ya. Tafadhol Kiai. Yang pertama dari Ustaz Muhammad Rasul Arif, hadis mutfaq. Yang pertama tentang hadis perpecahan umat. Sataftariku ummati ala 73 millah. Umatku, umat Islam akan pecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa millatan wahidah. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan, yaitu ma'ana alaihi washabi, golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran para sahabatku. Jadi 72 diancam masuk neraka, 1 dijanjikan masuk surga. Nah, hadis-hadis seperti ini, hadis perpecahan umat, menurut para ulama termasuk hadis mutawatir. Hadis yang jalur periwayatannya itu banyak dan tidak menimbulkan dan tidak memungkinkan adanya rekayasa kebohongan. Jadi gak bisa meragu-ragukan hadis mutawatir karena sumbernya banyak itu. Itu hadis perpecahan umat. Kemudian yang kedua, yang dimaksud 73 umat Islam pecah jadi 73. Itu maksudnya bagaimana? Apa harus 73 atau boleh lebih? Sebagian ulama menafsirkan 73 itu angka minimal, lebih gak apa-apa. Ada yang mengatakan 73 itu isyarat kalau perpecahannya banyak sekali. Cuma menggunakan bahasa 73, padahal banyak sekali. Ada yang mengatakan memang umat Islam pecahannya banyak, tapi dari sekian banyak itu pemikirannya kembali kepada 73 golongan. Ada yang mengatakan begitu tentang makna 73. Nah, dengan adanya 72 golongan yang masuk neraka, 1 golongan yang selamat, apakah ini tidak merusak terhadap citra Islam? Karena Islam ini kan rahmatan lil alamin. Islam ini agama terbaik, tidak merusak. Mengapa tidak merusak?
Karena mayoritas umat Islam masih konsisten dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang 72 golongan itu walaupun jumlahnya 72 tapi anggotanya sedikit. Kita ini bicara Syiah di Indonesia, berapa anggotanya? Sedikit. Bicara Wahabi, Wahabi mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, jamaahnya gak ada. Katanya wal Jamaah, jamaahnya gak ada. Mereka banyak orang kalau kawannya dari berbagai daerah ngumpul. Kalau Ahlus Sunnah mau cari jamaah gak perlu dari luar daerah, cukup jamaah Yasin dan tahlil sudah penuh. Padahal cuma kelas kampung, kelas RT. Ini Ahlus Sunnah. Artinya apa? Walaupun pecahnya 73, tapi mayoritas masih di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kuncinya di situ. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, ucapan salam kepada agama lain. Kalau mengucapkan salam kepada agama lain ya, kalau mayoritas ulama mengharamkan, mayoritas ulama, ada sebagian ulama salaf membolehkan. Itu kalau ucapan salamnya seperti ucapan salam kita, Assalamualaikum, salam keselamatan buat kamu. Cuma kalau yang diucapkan salam itu orang kafir, maka niatnya doa agar dia masuk Islam lalu diselamatkan oleh Allah. Niatnya begitu. Tapi mayoritas melarang. Kalau ucapan salam kepada agama lain menggunakan ucapan salam yang biasa digunakan pada agama mereka, ya kita lihat dulu artinya betul apa enggak. Seperti kalau mengucapkan pada Hindu Om Swastiastu. Nah, Om Swastiastu itu maknanya apa? Kalau itu maknanya penghormatan kepada Tuhannya orang Hindu, gak boleh gitu. Dilihat maknanya masalah ini. Jadi mutlak tidak boleh. Kalau tidak ada seperti itu ya mungkin boleh. Tergantunglah, mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Lalu ada pertanyaan lagi, ucapan selamat Natal. Bentar lagi ini kan hari Natal, boleh apa enggak? Kalau ulama dulu mengharamkan, di kitab-kitab fikih dulu mengharamkan. Kalau ulama modern, ulama sekarang banyak yang memfatwakan boleh. Ulama-ulama modern. Artinya apa? Kita ini kalau tidak terpaksa mengucapkan selamat Natal, gak usah mengucapkan dah. Ikut ulama dulu yang mengharam. Kalau terpaksa, ya gak apa-apa ikut ulama sekarang. Tapi karena terpaksa, saya kalau ditanya di Jawa Timur gimana hukum selamat Natal, saya katakan haram. Tapi kalau pas undangan di Bali, undangan di Papua, undangan di Manado, ketika saya bilang itu haram, Pak Kiai, masa gak ada hukum yang murah? Kenapa? Saya ini ngekos di kos-kosannya orang Kristen. Kalau saya agak ngucapin nanti saya disuruh pindah, kan susah lagi katanya. Ya mungkin yang seperti ini ikut ulama sekarang yang membolehkan. Jadi saya kira masalah ini bisa simple ya, bisa difahami lah. Ini pertanyaan untuk penanya pertama. Terus kok bisa gampang masuk Indonesia padahal nah, kok bisa Syiah ini gampang masuk ke Indonesia? Padahal banyak kiai. Kata siapa kiai itu banyak? Kalau kiai yang sungguh-sungguh gak banyak. Gak banyak. Syiah ini masuk ke Indonesia sudah lama, bukan sekarang. Syiah ini masuk di Indonesia diperkirakan pada masa-masa penjajahan Belanda. Kira-kira 170 tahun yang lalu. Mengapa? Karena ada pertanyaan kepada Mufti Yaman, Sayyid Abdullah bin Umar bin Abi Bakar bin Yahya. Ada pertanyaan dari Jawa yang dikutip di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Pertanyaannya, yang bertanya itu bertanya begini, gimana hukumnya sebagian orang Jawa
kalau hari Asyura berkumpul lalu mengamalkan amalan ya Husain sambil mukul-mukul pipi. Itu kan amalan Syiah. Lalu oleh Sayyid bin Yahya dikatakan itu haram, sangat haram, diharamkan. Nah ini artinya apa? Syiah berarti sudah masuk sejak dulu. Mengapa Syiah ini bisa masuk? Biasanya akan masuk di kalangan masyarakat awam. Di kalangan masyarakat yang di situ tidak ada kiai yang mengawasi, itu bisa masuk. Aliran-aliran lain juga bisa masuk. Jadi bukan karena gak ada kiai sudah ada, tapi memang masuk memang. Dan tidak semua kiai itu faham masalah Syiah. Kadang ada kiai kelasnya cuma mimpin tahlil ya. Ada kiai kelasnya mimpin yasinan. Ada kiai kelasnya kelas kampung, kelas desa, kan begitu. Jadi kalau akidah yang jelimet-jelimet ini gak semua kiai kadang menguasai. Itu pertanyaan pertama. Kemudian masalah takiyah. Takiyah ini tidak hanya Syiah. Aliran sempalan yang menyimpang biasanya bertakiyah biasanya. Aliran apa saja. Ya terutama Syiah lah yang bertakiyah. Terus mengapa pemerintah tidak tegas melarang Syiah? Karena pemerintah kita bukan pemerintahan Islam, tetapi pemerintahan Pancasila. Jadi gak sama. Kalau di Malaysia Syiah langsung negara yang memutuskan haram, Wahabi haram, HTI haram. Itu kalau di Malaysia, karena memang sistem negaranya negara Islam. Kalau kita ini negara demokrasi. Karena sistem negara demokrasi ya begini memang. Jadi memang agak ruwet lah bagi kita. Kemudian Syiah itu artinya apa? Syiah itu secara bahasa artinya pengikut dan pendukung. Itu namanya Syiah. Kalau secara istilah yang saya sebutkan tadi, golongan yang berpendapat bahwa hak kepemimpinan umat Islam setelah Nabi wafat tidak boleh keluar dari tangan Sayyidina Ali dan anak cucunya. Karena itu berdasarkan nas dan wasiat dari Rasulullah, kata Syiah. Kalau kepemimpinan tidak di dalam genggaman Sayyidina Ali atau anak cucunya, maka kemungkinannya dua. Pertama, mungkin ada orang yang zalim merampas kekuasaan dari mereka. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, mungkin imam yang bersangkutan sedang menjalankan konsep takiyah. Nah, ini artinya apa? Ajaran Syiah ini yang paling penting sebenarnya imamah politik, kepemimpinan umat. Karena ajaran paling penting ini imamah, maka imamah ini pengaruhnya luar biasa. Semua ajaran Syiah yang berbeda dengan Ahlus Sunnah itu rata-rata gara-gara imamah. Rukun imannya beda dengan kita gara-gara imamah. Rukun Islam Syiah beda dengan kita gara-gara imamah. Syiah itu gak percaya takdir. Syiah dan Hizbut Tahrir ini gak percaya takdir. Mengapa? Gara-gara imamah. Syiah. Rukun Islamnya juga beda, azannya juga beda, sikapnya terhadap Al-Quran juga beda. Kalau Ahlus Sunnah beriktikad Quran yang ada sekarang ini masih asli, tidak kurang, tidak lebih satu huruf pun. Tapi kalau menurut Syiah, Quran yang ada sekarang ini palsu. 2/3 ayat-ayatnya hilang, dibuang oleh para sahabat. Itu Syiah. Kalau mereka ditanya yang asli mana, mereka agak punya juga. Ini mengapa? Gara-gara imamah. Syiah itu kalau berdebat dengan Ahlus Sunnah gak bisa jawab. Syiah, kamu ini rukun yang ajaran paling penting di dalam Syiah ini kan soal imamah, kepemimpinan umat setelah Nabi wafat. Iya, biasanya ajaran penting itu diterangkan dalam Al-Quran.
Kalau memang kepemimpinan Sayyidina Ali dan anak cucunya itu penting, mestinya ada di dalam Al-Quran. Ini kok gak ada? Kata Syiah. Loh, kata siapa gak ada? Ada. Ada di mana? Di Al-Quran yang asli. Ini palsu sudah. Syiah. Jadi Al-Qurannya beda. Di antaranya ya, kepercayaan pada Al-Quran beda. Kemudian masalah putra-putri Nabi dan istri-istri Nabi, Syiah nggak percaya itu. Hanya Siti Fatimah putra-putri Nabi. Ya gara-gara imamah tadi, Syiah nggak bisa jawab. Kemudian lagi masalah sahabat. Kalau kita ini memuliakan para sahabat, mengagungkan para sahabat. Kalau Syiah mengkafirkan para sahabat. Mengapa? Gara-gara imamah. Syiah ini ditanya, siapa pemimpin umat setelah Nabi wafat? Kata Syiah, ya jelaslah Sayyidina Ali. Kalau memang Sayyidina Ali, kenapa para sahabat membaiat Abu Bakar, tak membaiat Ali? Jawaban Syiah, lah itu sahabat. Alangkah jahatnya mereka. Begitu Nabi wafat, mereka bareng-bareng menjadi orang murtad dan kafir. Ini Syiah memang. Jadi model gitulah Syiah itu. Ini diantara pokok-pokok ajaran Syiah. Dan Syiah ini diantara yang berbahaya. Dalam ajaran Syiah itu dilegalkan, dibolehkan, bahkan dianjurkan yang namanya nikah mut'ah, kawin kontrak. Itu dianjurkan oleh Syiah. Tahu kawin kontrak? Laki-laki ketemu perempuan, ditanya, kamu kalau di booking semalam berapa harganya? Kawin kontrak. Oh, 100.000. Kalau 2 malam ada diskon apa enggak? 150. Itu kawin kontrak. Kalau menurut kita kan haram zina. Kalau menurut Syiah enggak haram itu ibadah itu. Ini kata Syiah. Ini diantara ajaran Syiah. Jadi ajaran Syiah ini sangat berbahaya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati dengan ajaran Syiah. Wallahu a'lam. Jam 9.30 panitia tadi sempat berbicara dengan saya sampai jam 10 malam. Ini demi kebaikan jamaah katanya. Karena besok kan hari Selasa hari kerja. Jadi gimana? Mau kita lanjutkan ceramahnya atau tanya jawabnya? Tanya jawabnya. Oke, kita buka tanya jawab. 1, 2, perempuan lagi itu. Perempuan tak ada? Ya, 3, 1, 2, 3. Silakan namanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya termasuk orang Nama. mau disiarkan. Nama. Muhammad Nasruddin dari Ismi Kabupaten. Tahun 95 saya pernah didatangi oleh teman saya, alumni pesantren juga. Tahun kami tak jumpa, kemudian dia mencoba untuk mensiarkan saya waktu itu. Dan alhamdulillah ada satu konsep mereka yang tidak bisa saya terima tentang sholat yang hanya 3 waktu pada saat itu. Itu membuat saya mentah akidah yang mereka coba masukkan ke saya. Kemudian ini membuat saya kemudian tergelitik untuk mencoba mendalami tentang Syiah. Akhirnya saya baca buku-buku tentang akidah penyimpangan Syiah dan tarikh-tarikh tentang Islam. Saya ingin tahu sampai akidah Syiah yang berbeda begitu jauh dengan Sunni itu membuat saya untuk mencari akar penyimpangan itu, kapan dan bagaimana sehingga terjadi awal perpecahan. Padahal kita ketahui awalnya kita bersatu. Zaman Abu Bakar kita umat Islam bersatu, zaman Umar bersatu, zaman Utsman sampai akhir kepemimpinan Utsman. Disitulah kemudian saya menemukan satu tokoh yang itu ditengarai sebagai tokoh yang menjadi pemicu perpecahan umat Islam, yaitu Abdullah bin Sabah atau yang kita sebagai Saudah. Di situ rupanya dia menjadi yang lagi terbunuhnya Khalifah Utsman karena telah memprovokasi
umat-umat pinggiran yang waktu itu belum memahami Islam secara benar, dianggapnya bahwa Utsman telah menerapkan konsep nepotisme, dan akhirnya setelah 40 hari Utsman dibunuh oleh kelompok ini. Dan rupanya Abdullah bin Sabah juga merupakan yang terjadinya perang Jamal, kesalahpahaman antara Sayyidah Aisyah dengan Khalifah Ali. Kemudian dia juga rupanya yang terjadinya perang sivil antara Muawiyah dengan Ali. Pak, langsung soal Pak. Ya, pertanyaan saya berimajinasi pada waktu itu ada Abdullah bin Sabah itu orang yang sangat luar biasa. Dia punya tingkat jelajah yang tinggi. Kadang dia ke Damaskus, kadang dia ke Mesir, kadang dia ke Syam. Apakah benar ini tokoh ini seperti yang ada di dalam tarikh Islam? Yang kedua, saya mempertanyakan tentang hadis tentang Ghadir Hum. Hadis tentang Ghadir Hum ini merupakan dasar Syiah menganggap bahwa Ali adalah khalifah yang syah setelah baginda Rasulullah SAW. Nah, ini ketika saya lacak di beberapa hadis, memang hadis ini mutawatir karena jalur periwayatannya banyak. Cuman memang di situ ada yang saya pertanyakan, yang nggak masuk akal adalah kenapa dalam peristiwa Saqifah pada saat itu ini tidak muncul dalam konsensus kepemimpinan sehingga yang terpilih adalah Abu Bakar As-Siddiq. Mohon dijelaskan tentang Ghadir itu yang berbunyi kuntu maulahu wa ali maulahu. Apakah maulahu di situ adalah khalifah atau ada pemaknaan yang pakai? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Silakan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tidak bisa. Nama siapa? Kami muliakan Pak Kiai. Saya ingin bertanya. Kami sudah tahu bahwa di Jawa Timur itu sudah ada keputusan fatwa bahwa Syiah itu adalah agama sesat. Kami mungkin cuma sekedar minta catatan dan alasan sehingga alhamdulillah Jawa Timur mampu mengeluarkan fatwa itu. Mudah-mudahan dengan adanya catatan-catatan dari Jawa Timur, maksudnya alasan-alasan itu kenapa dikeluarkan, mudah-mudahan itu juga bisa dijadikan sebagai pedoman ketika ada melihat orang-orang Syiah di sini yang sama seperti ciri-ciri yang di Jawa Timur, walaupun tanpa ada fatwa, kami juga bisa mengatakan itu adalah sesat. Karena memang terus terang kami sangat merindukan keputusan adanya fatwa sesat tentang Syiah. Karena kami sebagai masyarakat awam tentu agak sedikit khawatir ketika yang tua-tua sudah tidak ada lagi, bagaimana nasib anak-anak kami berikutnya. Maka mudah-mudahan dengan penjelasan Pak Kiai terkait dengan ciri-ciri di Jawa Timur bisa kami pakai di Karimun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, ibu-ibu belakang. Silakan tadi yang menunjuk tangan. Ibu-ibu. Teman-teman, ya mana mikrofonnya? Nek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya dari Majelis Syawarul Anwar. Saya Ustaz tentang Rafidah. Dari Abu Hasan Al-Asy'ari berpendapat bahwa Rafidah adalah semua kelompok kaum Syiah. Disebut Rafidah karena semua orang Syiah menolak Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ini berdasarkan pengalaman saya sendiri, Ustaz, bahwa orang Syiah itu pernah menyebut bahwa mereka memiliki mazhab bernama Rafidah. Apakah benar Ustaz ada mazhab bernama Rafidah dan siapa yang membuat mazhab tersebut? Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup 3 pertanyaan dulu. Yang pertama dari Muhammad Nasruddin tentang dia tidak terima ya sholat 3 waktu. Syiah itu diantara perbedaannya dengan kita masalah sholat.
Kalau kita ini sholat 5 waktu, kalau Syiah 3 waktu. Dan biasanya gak sholat mereka. Syiah ini tidak mewajibkan sholat Jumat. Karenanya Syiah biasanya gak sholat Jumat. Syiah mengharamkan sholat taraweh. Taraweh lebih diharamkan Syiah. Kemudian mereka ini kalau sholatnya wudhunya beda dengan kita. Kalau kita ini kaki itu kan dibasuh. Kalau Syiah diusap, gak dibasuh, gak disiram. Itu kaki. Kalau sholat Syiah ini tidak bersedekah tapi dilepas. Dan Syiah gak mau baca amin, gak ada bacaan amin pada Syiah. Dan kalau sujud, Syiah itu kalau sholat di tempat sujudnya ada sapu tangan yang disertai dengan batu Asyura, dengan batu Karbala. Kalau mereka sholat sesama Syiahnya, di tempat sujudnya ada semen ya, semen cor Karbala itu dengan sapu tangan. Tapi kalau mereka sholat bersama kita, sapu tangan dan batunya ditaruh di saku. Nanti kalau sujud diletakkan, diambil lagi. Kalau kita jumpa orang sholat seperti itu, ambil saja itu dan buang. Mengapa? Karena itu sholat yang tak benar. Itu cara Syiah sholat sebenarnya bukan hanya tadi, banyak macamnya. Masalah Abdullah bin Sabah, kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah percaya pada adanya Abdullah bin Sabah. Mengapa? Karena dalam kitab-kitab sejarah memang dijelaskan. Dan memang dia kemana-mana, namanya provokator. Jadi dulu awal-awal Islam ada Abdullah bin Sabah. Menjelang kemerdekaan di negara Islam ini ada namanya Senop Horgoronja, yang kemana-mana menjumpai para kiai, bahkan menjumpai ulama Mekah. Jadi sejak dulu sudah ada yang Senop Horgoronja. Ya Abdullah bin Sabah itu Senop Horgoronjanya itu. Nah kalau sekarang ini siapa kira-kira? Ya ada mungkin ya, provokator. Masalah hadis Ghadir Khum. Hadis Ghadir Khum itu maksudnya suatu ketika Rasulullah mengutus pasukan dipimpin oleh Sayyidina Ali. Ada sebagian anggota pasukan itu yang gak suka pada Sayyidina Ali. Akhirnya apa? Akhirnya ketika sampai di Ghadir Khum, Rasulullah mendengar laporan itu. Rasulullah berpidato, kata Rasulullah, "Man kuntu maulah fa aliyun maulah." Siapa yang beranggapan aku sebagai pemimpinnya, maka Ali juga pemimpinnya. Artinya ya ketika diutus itu bukan secara mutlak. Karenanya dalam peristiwa Sakifah tidak dimunculkan itu. Jadi hanya Syiah belakangan aja yang menjadikan itu sebagai dalil imamah. Mengapa? Ya karena gak ada dalil lagi. Walaupun bukan dalil, didalil-dalilkan. Karena imamah itu gak ada dalilnya memang. Imamah versi Syiah gak ada dalilnya. Jawa Timur dengan fatwa sesat. Masalah fatwa sesat Syiah, sebenarnya keputusan MUI Jawa Timur sama dengan buku panduan MUI Pusat. MUI Pusat mengeluarkan buku mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syiah. Jadi di sini ada, di keputusan MUI Jawa Timur itu juga ada. Dan ini dibagi-bagikan gratis. Coba minta ke MUI Kota Kabupaten Karimun, insya Allah dikasih. Jadi dikasih. Jadi memang ada lah. Dan itu di Jawa Timur mengeluarkan fatwa sudah cukup. Yang lain mengeluarkan apa tidak, ya memang sesat Syiah. Hatta gak dikeluarkan fatwa ya memang sesat. Karena di kitab-kitab ulama dulu memang Syiah ini divonis sesat. Tentang Rafidhah. Rafidhah itu artinya kelompok yang menolak. Mengapa Syiah ini disebut Rafidhah, kelompok yang menolak? Ketika Imam Zaid bin Ali akan berperang dengan Hisham bin Abdul Malik bin Marwan,
Orang-orang Syiah diajak perang, ayo perang. Lalu kata orang-orang Syiah, gimana pendapat kamu tentang Abu Bakar dan Umar? Apakah khalifah? Kata Imam Zaid, loh Abu Bakar dan Umar itu orang soleh, memang khalifah. Akhirnya orang Syiah ini meninggalkan Imam Zaid bin Ali. Lalu kata Imam Zaid, rafattumuni, kalau begitu kalian telah menolak aku. Karenanya orang Syiah disebut kelompok yang menolak, yaitu menolak kepemimpinan Abu Bakar dan Umar, disebut dengan Rafidah. Dan para ulama memang menganggap semua Syiah yang ada, termasuk Zaidiyah itu juga dianggap Rafidah oleh para ulama. Padahal Zaidiyah ini Syiah yang paling moderat, masih dianggap Rafidah. Apalagi Syiah Imamiyah yang ada di Iran, pasti lebih lagi daripada itu. Ya, sebagai tambahan, di Majelis Ulama Indonesia Kepulauan Riau, hasil dari Rakerwil MUI Provinsi Kepri dan Ijtima Komisi Fatwa itu sudah menetapkan ya bahwa Syiah merupakan ajaran sesat. Jadi nanti tinggal menunggu ya barangkali perhatian penulisannya, nanti insya Allah akan disebarkan ke semua MUI yang ada di Kepulauan Riau. Itu tambahan Pak. Jadi tidak hanya yang dari MUI Jawa Timur Pak, Kepri sudah dikeluarkan kemarin, baru kita sepakati. Baik, kemudian kita masih buka, masih ada waktu. Silakan 1, 2, ada lagi perempuan, ibu-ibu mau nanya? Kalau tak ada kami kasih yang nanya nih. Ibu-ibu dulu nih, ada? Tak ada, oke. Silakan Pak. Ya, tafadhol. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hamdi Ahmad. Saya tidak bertanya Pak, tapi rasanya ada semacam suatu tanggung jawab. Dan tanggung jawab ini saya sampaikan kepada Bapak. Saya punya cucu umur 4 tahun, sedangkan saya kepala 6. Tidak lama lagi saya pulang ke kampung halaman. Yang menyelaraskan cucu saya tidak terperosok kepada aliran sesat ini, sementara ulama seperti Bapak juga akan pulang juga. Penggantinya tidak banyak. Alangkah eloknya kalau Bapak Majelis Ulama Indonesia menyarankan kepada DPR RI agar dimasukkan program pendidikan agama Islam tingkat SD dicantumkan kesesatan Syiah ini, sehingga anak cucu yang saya tinggalkan insya Allah terbimbing. Demikian harapan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Pak. Lanjut tadi sama. Ya. Main belakang. Bunyikan dulu. Bunyikan dulu ya. Dorong. Kata. Dorong berulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Syukurzan, menanyakan di sini untuk ada mulia Kiai semua kami, kalau memang kita mengetahui bahwa kami sudah berdoa dan sesat, kami bertanyakan bagaimana cara menangani para payah pada masalah meninggal di kampung kami. Mohon Pak Kiai jelaskan supaya kami tidak salah arah di sini. Apa hukumnya kalau kami melaksanakan upaya masalah yang meninggal di kampung kami? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 2 lagi. Ya, kata Kiai 2 lagi. Pertanyaan pertama bukan pertanyaan, masukkan. Nah, tadi itu ya. 1 dan itu. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samudi. Para ustaz yang kami muliakan, terima kasih pada tuan-tuan yang memberikan kesempatan ini. Saya ingin bertanyakan begini Ustaz,
Alhamdulillah beberapa bulan yang lalu masyarakat Islam Karimun sudah kompak untuk sepakat bersama di jalan untuk menolak Syiah. Dan alhamdulillah daripada Menak dan MUI dan Pak Bupati menyetujui itu dan suratnya sudah sampai ke provinsi. Alhamdulillah sudah Ustaz jawab tadi dan kami menunggu surat itu sampai ke kami bahwanya daripada fatwa MUI Kepri benar-benar surat itu nanti kami terima dan kami mohon kepada pemerintah di Kabupaten Karimun dan penegak hukum agar benar-benar Syiah yang ada di Karimun ini dipasang garis polisi ataupun ditiadakan. Itu yang kami. Jadi kami tidak sia-sia pengorbanan masyarakat Islam Karimun yang turun dulu. Jadi kita tidak mau ada pertumpahan darah karena haram bagi Islam saling membunuh apalagi kita harus wajib melindungi Islam. Oke. Yang kedua Ustaz begini Ustaz. Kami minta kepada Menak dan MUI khususnya MUI Karimun, kalau hanya untuk kita mensyiarkan masalah Syiah ini semua sudah tahu dan mungkin tidak ada waktu untuk baca. Kami minta daripada MUI, tolong daripada PMKK Kabupaten Karimun, seluruh Kabupaten Karimun, para dai pada PMKK, tolong buatkan khutbah Jumat di seluruh masjid. Syiarkan bahwa katakan bahwa Syiah itu sesat. Jadi setiap masjid daripada MUI mengeluarkan fatwa sesat bahwa Syiah itu aliran sesat. Jadi semua para dai, para PMKK ada di Kabupaten Karimun dan di seluruh kecamatan semua mendengarnya itu Ustaz. Jadi saya rasa daripada PMKK, daripada MUI, saya mohon sekali agar membuat suatu pernyataan di dalam khutbah di Jumat itu. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ternyata juga pertanyaan ya, bukan organisasi sesatnya Syiah. Nah, tolong nanti ketua MUI Kabupaten Karimun dulu provinsinya. Kemudian masukannya juga bagus, judul khutbah, judul ceramah, kalau bisa pastikan temanya keahlian, bagus sekali. Lanjut, mulai tadi. Jadi belum ada yang nanya. Ada satu saja, apa upaya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Edi Ustaz. Ya, saya ingin bertanya. Ada dua pertanyaan yang saya tanyakan. Jujur, ketika waktu saya kuliah, rata-rata mahasiswa Karimun, saya lebih, kalau dari tadi saya tak membahas lebih banyak Syiah, saya lebih ke domainnya ke tentang Wahabi. Karena perbedaan Wahabi dan kita kan tak tahu nama Ustaz. Jujur, doktrin yang sering digunakan Wahabi itu melalui untuk para mahasiswa kita dalam melalui takzir dan buka puasa Senin Kamis gratis. Dan di saat itu selalu menjadikan dakwah-dakwah tentang Wahabi. Banyak rata-rata mahasiswa yang berasal dari sekolah negeri ataupun SMA yang bukan dari jalan yang memahami tentang ilmu agama itu banyak terpengaruh tentang Wahabi. Bahkan di Pekanbaru, saya di Pekanbaru dia salah satu masjid yang paling besar di sana, Masjid Abu Darda. Langsung pertanyaannya apa? Oke, pertanyaannya bagaimana hendak MUI dan pemerintah dalam memberikan menjadi wadah agar memberikan suatu informasi agar jangan sampai generasi penerus ini harus dengan baiknya aliran sesat dan berkembang. Terus yang kedua, saya ingin bertanya, kan kita selama ini tadi membahas tentang Syiah itu lebih ke imamah. Ini dia menjunjung Ahlul Bait. Sedangkan kita lihat sekarang Iran kita dalam pusatnya Syiah, namun di sana tidak ada tentang apa kepemimpinan itu dari Ahlul Bait. Saya mau penjelasan dari dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdua ya. Sama gitu. Cukup. Oke, dia memberikan satu lagi, silakan. Ya, apa tuh? Oh, enggak ada. Mohon maaf Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Mohon maaf Bu Sitrus, saya lebih nyaman panggil beliau Bu Sitrus. Barusan tadi saya sudah ketemu beliau juga minta tanda tangan dari beliau karena saya juga membaca salah
Syiah oke, kita sepakat bahwa Syiah itu sesat. Lalu sikap kita atau respon kita ketika Syiah itu ada di sekitar kita, bahkan entah di kawan kita, saudara kita, tetangga kita, setoleran apa atau apa tindakan kita itu? Apakah perlu diusir atau jangan sampai terjadi konflik di sekitar kita? Ada beberapa kawan-kawan mungkin sudah terpapar olehnya. Yang selanjutnya lagi mohon juga disampaikan juga tadi pertanyaan sebelumnya tentang Wahabi dan Syiah. Sepertinya konflik ini, masalah ini antara Wahabi dan Syiah seperti di Yaman, Houthi itu Syiah, memang Syiah garis keras gitu saja. Jadi mohon penjelasannya. Terima kasih. Yang pertama, masalah fardu kifayah. Kalau Syiah meninggal dunia, Syiah itu kalau meninggal dunia boleh dikubur di kuburannya Ahlus Sunnah. Boleh. Dalam pergaulan dengan Syiah atau aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah kalau punya masjid, maka orang Syiah atau orang di luar Ahlus Sunnah boleh numpang sholat, tapi gak boleh jadi imam, gak boleh jadi pengurus masjid, dan gak boleh berceramah. Boleh hanya numpang sholat aja. Dan kalau mati boleh dikuburkan di kuburan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi pertanyaan ini ada nyambung dengan pertanyaan terakhir. Kalau di sekitar kita ada Syiah, apa yang harus kita lakukan? Para ulama wajib menjelaskan dalil-dalil Ahlus Sunnah dan penyimpangan-penyimpangan Syiah. Mengapa? Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ini para ulama. Yang bukan ulama yang ajak mereka kembali kepada Ahlus Sunnah. Harus diajak. Kalau bersahabat dengan Syiah atau dengan aliran sesat, hukumnya bagaimana? Kalau persahabatan itu hanya secara zahir, ya, secara luar, itu makruh. Kalau persahabatan itu secara batin sampai mendalam, hukumnya haram. Secara batin itu artinya apa? Dia tahu rahasia kita, kita tahu rahasianya. Kalau dia sedih, kita ikut prihatin, itu haram. Kalau cuma secara luar, makruh. Seperti misalnya membeli di warungnya dia, itu makruh itu. Jadi ini interaksi dengan Syiah. Kalau pernikahan, menikah dengan orang Syiah misalnya, sebagian ulama mengatakan makruh, sebagian mengatakan haram. Ya pokoknya itu bukan hanya Syiah, golongan di luar Ahlus Sunnah seperti itu. Cuma yang muktamad di dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh, menikah dengan orang di luar Ahlus Sunnah. Mengapa? Khawatir terpengaruh nanti, atau anak-anaknya terpengaruh dengan mereka. Ini hukum interaksi. Terus sudah. Hah? Kenapa? Masalah Wahabi. Tadi ada yang minta penjelasan Wahabi. Wahabi ini juga beda dengan Ahlus Sunnah. Akidahnya beda, mazhabnya beda, amaliyahnya beda. Kalau Ahlus Sunnah akidahnya sifat 20, kalau Wahabi akidahnya tauhid 3 serangkai. Jadi beda. Antara tauhid 3 dengan sifat 20 itu gak bisa menyatu. Itu bagaikan air dengan daun keladi atau daun talas, gak bisa nyambung. Tradisinya juga beda. Kalau kita ini ada tahlil, ada kenduri, mereka mengharamkan. Dan mereka mengharamkan itu bukan karena mereka pandai, benar, bukan. Tapi karena mereka gak tahu dalil. Kalau Ahlus Sunnah ini ada kenduri, ada tahlil, itu ada dalil. Dalilnya ya sangat kuat. Ini masalah Wahabi. Jadi kalau Wahabi ini perbedaannya ya seperti itu. Cuma kalau ada pertanyaan, Wahabi dengan Syiah sesat mana? Lebih sesat Syiah. Sebagian guru kami mengatakan asy-syi'atu adallu
wal wahabiyatu adharru. Syiah lebih sesat, tapi Wahabi lebih bahaya. Imam Al-Haddad ditanya, Syiah dan Wahabi lebih baik mana? Imam Al-Haddad menjawab, Syiah dan Wahabi itu bahratun maqsumatun nisfain. Syiah dan Wahabi bagaikan tai onta dibelah menjadi dua. Mana yang lebih baik? Sama-sama tai onta. Karenanya sebagian guru kami menjelaskan perkataan Imam Al-Haddad ini. Jadi falsafahnya Syiah dan Wahabi ini falsafah bahrah, tai onta. Tai onta itu kan najis. Mengapa najis? Syiah mengkafirkan para sahabat. Kalau sahabat sudah dikafirkan dan habis dah. Wahabi mengkafirkan orang-orang soleh. Jadi yang orang soleh dan para ulama yang menggarap Wahabi, yang para sahabat yang menggarap Syiah. Jadi kotor semua karena tai onta. Makanya disebut falsafah bahrah, falsafah tai onta. Syiah dan Wahabi sama-sama bahaya. Saya rasa itu ya penjelasan dari saya. Karena ini pukul 10 dan saudara-saudara besok ini hari kerja, biar tidak terlambat. Karena kalau terlambat kerja kita korupsi waktu, hukumnya haram, tidak boleh. Biar kita tidak korupsi waktu, kita di sini juga tidak korupsi. Mudah-mudahan bermanfaat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.